Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Anda ingin melawan semua kesengsaraan surgawi yang tersisa? Mendengar itu, semua orang di daerah itu langsung membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Satu kesengsaraan surgawi sudah begitu mengerikan. Jika sisanya turun bersamaan, seluruh medan perang akan hancur. Orang-orang yang mendengarkan tidak menganggap serius kata-katanya. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan surgawi, yang merupakan ujian surga untuk menguji para pembudidaya. Bagaimana Anda bisa meminta surga untuk memberikan semua kesengsaraan yang tersisa kepada Anda? Apakah kamu sedang bercanda? Gemuruh. Namun, saat berikutnya, suara memekakkan telinga datang dari awan petir di langit. Setelah itu, 4 tebasan petir emas, yang sebesar naga raksasa, menyembur keluar dari awan petir dan menghantam Suke dengan tiba-tiba. Semua orang yang berdiri di sekitar area itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan benar-benar datang sesuai permintaannya? Semua pembudidaya umat manusia bingung dan terkejut. Seperti yang diharapkan, surga itu bijaksana. Para prajurit orc berteriak kegirangan. Orang ini terlalu sombong dan jahat. Surga akan membunuhnya. Tuhan memberkati kita. Banyak prajurit orc menitikkan air mata syukur seolah-olah mereka telah melihat harapan. Mereka tidak percaya Suke bisa selamat dari 4 petir emas ini. Segera, ekspresi seseorang berubah menjadi teror. Tidak, ini hanya kesengsaraan ketiga, yang sangat kuat. Omong kosong, ini nyata, surga benar-benar akan melenyapkannya. Saya kira dia telah melakukan terlalu banyak hal jahat, yang membawa pembalasan ini kepadanya. Banyak orang terkejut, tidak peduli apakah mereka pembudidaya manusia atau tentara orc, yang sangat membenci Suke, semua orang bingung saat ini. Mereka belum pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi siapapun yang begitu mengerikan. Tidak ada yang bisa selamat dari kesengsaraan semacam ini. Brengsek, kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa kamu begitu jahat? Jika kamu bukan pengecut, lemparkan saja semua yang kamu miliki padaku. Suke mengutuk langit dengan jijik saat ini. 4 kilat emas bukanlah apa-apa. Apakah Anda meremehkan Act of Saint? Ketika saya membantu Hongyan melewati kesengsaraan surgawi, saya mengalahkan 1 juta prajurit surgawi dan menghancurkan kilat emas dalam bentuk pedang besar. Sekarang Anda hanya membuang barang-barang ini. Anda tidak menunjukkan rasa hormat yang memadai kepada Act of Saint. Brengsek, ini sangat menyebalkan. Anda membuang-buang waktu saya. Aku akan memberimu 3 napas. Jika Anda tidak membuang semua yang Anda miliki kepada saya akan meledakkan Anda. Suke terus berteriak dan mengabaikan 4 petir emas yang masuk sepenuhnya. Semua orang yang menonton sangat terkejut saat mereka menatap Suke. Tuhanku, orang macam apa orang ini? Apakah dia gila? 4 bencana kuno terbang ke arahnya. Mengapa dia berpikir itu terlalu sedikit untuknya? Brengsek, apa yang salah dengan dunia ini? Bagaimana mungkin seorang pria mengeluh kesengsaraan surgawinya tidak cukup kuat? Banyak orang bingung, dan pikiran mereka hampir kosong. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara memekakkan telinga lainnya datang dari langit lagi. Tekanan surga yang luar biasa menyembur dengan tiba-tiba, mencekik hampir semua orang di area tersebut. Setelah itu, sebuah danau emas raksasa muncul di balik 4 kilatan emas, yang merupakan danau guntur yang penuh dengan bencana kuno. Semua orang tercengang lagi. Apa itu? Sekarang semua kesengsaraan surgawi yang tersisa telah dijatuhkan. Danau guntur emas yang telah menghasilkan banyak bencana kuno. Tuhanku, ini sebanding dengan 10, 20, atau 100 kilat emas? Semua orang berseru kaget. Wow! Suke tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya berbinar dan dia berteriak dengan gembira, bagus, bagus sekali. Sekarang saya bisa mengubah warna segel petir surgawi saya menjadi emas murni. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Suke langsung melompat ke langit. Dia tidak ingin menunggu sampai kilat turun, jadi dia berlari ke arah mereka dengan penuh semangat. Jika dia bisa menyerap semua bencana kuno itu ke dalam tubuhnya, kekuatan segel petir surgawinya akan sangat meningkat.
Kemudian, segel guntur surgawi akan penuh dengan kekuatan bencana kuno, yang cukup kuat untuk mengalahkan para pembudidaya di tahap penyeberangan bencana. Dia akan menyelamatkan acting Top Points-nya dengan menghentikan penggunaan King of Top Acting Fish. Gemuruh. Tampaknya Danau Guntur telah merasakan provokasi Suke. Itu mulai bergolak dan bergerak dengan keras, yang menciptakan gelombang yang luar biasa. Spindrift yang dibentuk oleh banyak petir emas terus melonjak dengan ganas di Danau Guntur. Ini akan sangat menguntungkan. Suke mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat saat dia berlari menuju Danau Guntur seperti bola meriam. Bang! Dia membuang King of Top Acting Fish, yang menghabiskan 10.000 Acting Top Points, tanpa ragu-ragu. Tinju emas pegunungan terbentuk di depannya seketika, yang sangat mengerikan. Kemudian, ia bergegas menuju 4 kilatan emas dengan momentum yang menakutkan. King of Top Acting Fish ini bahkan lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya, yang telah menghabiskan 5.000 Acting Top Points. Segera, 4 petir emas mencoba menghindari serangan itu. Namun, mereka gagal lolos dari jangkauan serangan King of Top Acting Fish ini. Dan, pada akhirnya, mereka langsung dipukul. Bang, bang, bang. Bersamaan dengan 4 ledakan besar, 4 petir emas meledak seketika menjadi busur emas kecil bertitik tebal seperti tetesan hujan emas, yang diserap oleh Suke melalui pori-porinya. Meretih, meretih. Banyak retakan berasal dari fisik Suke, yang berarti tulangnya diperkuat oleh bencana kuno dengan gila-gilaan. Wow, ini terasa sangat enak. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Semua orang lain di daerah itu dibuat bingung oleh reaksinya. Apakah dia memperkuat fisiknya dengan bencana kuno? Ledakan. Pada saat ini, ledakan besar lainnya terjadi. Suke melompat ke langit dan muncul di depan Danau Guntur Emas. Kemudian dia mengepalkan tinjunya secara langsung. Sistem, beri aku 10 King of Top Acting Fish, yang masing-masing menghabiskan 10.000 Acting Top Points. Saya akan menggunakan 5 pukulan dengan tangan kiri saya dan 5 pukulan lainnya dengan tangan kanan saya. Saya akan menyerang dengan semua yang saya miliki, kata Suke setelah mengaktifkan sistem. Dia tahu dengan jelas bahwa 100.000 Acting Top Points benar-benar berharga. Jika dia bisa menghancurkan Danau Guntur ini dan menyerap semua bencana kuno, fisiknya akan semakin diperkuat dan segel guntur langitnya juga akan lebih kuat. Bang! Akhirnya, ditatap oleh begitu banyak orang yang ketakutan, Suke melontarkan pukulan pertamanya. Seluruh Danau Guntur bergetar. Tinju raksasa jatuh ke danau seperti asteroid akan menabrak bumi, dan itu menciptakan ledakan dahsyat. Namun, Suke tidak mundur tetapi terus bergerak maju. Dia menahan serangan guntur dengan 6 artefak sihir yang dipasang di tubuhnya. Kemudian, dia membuang pukulan kedua. Bang! Pukulan ketiga. Bang! Pukulan keempat, pukulan kelima. Bang! 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 Dalam sekejap mata, dia membuang ke-10 pukulannya. Seluruh Danau Guntur ditutupi oleh ledakan dahsyat. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan meledak menjadi busur emas kecil. Langit dipenuhi dengan cahaya kuning keemasan yang menyilaukan saat ini. Tubuh Suke penuh luka berdarah, yang diciptakan oleh ledakan. Penglihatan roh, jubah negatif, dan 20 kerudung bansi di tubuhnya telah dibakar. Tapi dia selamat dan tertawa. Pori-porinya terbuka lebar. Dengan memberikan permainan penuh God of Hell's Compulsion, dia mulai menyerap busur emas kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan gila. Setelah itu, lukanya mulai sembuh dan tulangnya mulai tumbuh. Tubuhnya dihiasi dengan lampu emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan bahkan muncul di antara alisnya. Pada saat ini, dia seperti anak Tuhan. Pada saat ini, seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang dengan pikiran kosong. Mereka belum pernah melihat orang yang luar biasa sebelumnya. Dia merampok kesengsaraan surgawi dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Betapa sombongnya dia! Ayo, ambil kesempatan ini untuk membunuhnya ketika dia terluka dan merampok petir emas yang retak, yang merupakan inti berharga dari malapetaka kuno. Seorang jenderal di tahap penyeberangan bencana dari suku orc surga memberikan perintahnya saat ini. Namun, pada saat ini, awan petir di langit menyusut dan mundur. Beraninya kamu melarikan diri?
Kembali, mata Suke melebar dan dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kemudian, dia mulai mengejar awan petir dengan banyak esensi kilat emas. Astaga! Orang-orang terkejut dan bingung lagi. Kesengsaraan surgawi telah berakhir, mengapa Anda mengejarnya? Apakah Anda akan mengejar kesengsaraan surgawi ke surga? Ledakan! Awan petir mundur dengan gila-gilaan. Suke mengejarnya dengan cepat. Prajurit orc yang tak terhitung jumlahnya, yang mengikutinya, melakukan kesalahan dengan mencoba membunuhnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Suke berhenti. Kemudian dia tersenyum ketika dia melirik tentara orc yang bertebaran di tanah. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tentara orc saat dia berteriak ke langit, "Aku tidak akan mengejarmu. Sebagai teman lama, kami akan bertemu secara teratur, dan tidak perlu merusak hubungan kami. Jika Anda bisa membunuh mereka semua dengan beberapa bencana kuno, kita semua akan siap di masa depan." Gemuruh. Seketika, beberapa petir emas yang menyilaukan turun dan menghancurkan semua prajurit orc yang tercengang itu. Ding! Selamat kepada pembawa acara, Suke, bahwa akting tangguhmu telah memukul langit. Hadiah spesialnya adalah 100.000 acting tough points. Ding! Selamat kepada host, Suke, dalam melewati 79 kesengsaraan surgawi dan berhasil mencapai tahap sintesis bentuk. Hadiahnya adalah tas hadiah besar penyeberangan kesengsaraan. Ding! Kolam pengalaman tidak dikunci. Ding! Selamat kepada tuan rumah, Suke, dalam peningkatan yang berhasil. Tahap saat ini adalah level 1 dari tahap sintesis bentuk. Ding! Selamat kepada tuan rumah, Suke, dalam peningkatan yang berhasil. Tahap saat ini adalah level 2 dari tahap sintesis bentuk. Nada peringatan sistem bergema di benak Suke. Pada saat yang sama, banyak prajurit orc di tanah telah dibakar oleh petir emas. Suke terkejut. Dia baru saja mengucapkan kata-kata itu dengan santai dan tidak menyangka surga akan menganggap kata-katanya begitu serius. Dia tidak pernah menyangka surga akan begitu kooperatif untuk melemparkan beberapa petir emas, membunuh ribuan pembudidaya suku orc surga, termasuk beberapa jenderal di panggung penyeberangan bencana. Luar biasa, surgaku, kata Suke. Meskipun kematian para pembudidaya orc itu tidak dikaitkan dengan Suke dan tidak memberinya poin pengalaman apapun, dia menyadari pencapaian baru, akting tangguh telah memukul surga. Dia bahkan mendapatkan 100.000 acting tough points. Itu bukan jumlah yang kecil, tapi itu menyeimbangkan acting tough points yang dia habiskan di 10 King of Tough Acting Feast barusan. Namun, segera Suke merasa bersalah. Seperti kata pepatah, Tuhan setinggi 3 kaki di atas kepala Anda. Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras dia berbicara, dia tidak khawatir tentang murka surga. Tapi dia agak bingung sekarang. Bisakah kerja sama surga diartikan sebagai peringatan? Dalam hal ini, sepertinya saya tidak bisa memprovokasi surga dengan santai di masa depan. Tunggu, tidak. Mengapa saya bingung? Bagaimana bisa anggota perkasa dari fraksi surga yang meledak diintimidasi oleh murka surga? Ini tidak masuk akal. Bagaimanapun, saya adalah orang suci bertindak tangguh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena saya telah memilih cara bertindak tangguh, saya tidak perlu takut disambar petir. Suke sadar dan berteriak ketika dia melihat ke langit, bagus, bagus sekali. Sekarang kita semua persegi untuk sementara. Di masa depan, Anda sebaiknya lebih pintar. Ketika saya melewati kesengsaraan surgawi, Anda harus menghindari terlalu lambat, atau orang lain akan mengatakan Anda curang, mengerti? Namun, langit telah menjadi benar-benar tenang dan tenang serta tidak berawan sama sekali. Semua orang di tanah sudah terdiam. Penggarap manusia dan pembudidaya orc benar-benar tanpa kata-kata saat mereka berdiri di sekitar setelah menonton semua yang telah terjadi. Apakah orang ini baru saja mengancam surga? Selain itu, surga benar-benar membunuh para prajurit orc itu dengan menjatuhkan kilat emas. Tuhanku, dari mana orang ini berasal? Dia terlalu mengerikan. Memikirkan hal ini, semua prajurit orc tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sebelum kemunculan Suke, kemenangan mereka sudah di depan mata. Setelah kemunculan Suke, mereka telah kehilangan lebih dari 10.000 tentara orc. Korbannya tidak terlalu serius bagi mereka, tapi semua prajurit orc benar-benar kehilangan semangat. Dan mereka telah kalah dalam pertempuran. Menang dan kalah, itu semua karena Li Bai.
Seorang jenderal orc di pasukan utama berseru saat dia menjadi pucat. Banyak mata ketakutan tertuju pada Suke. Tarik pasukan. Akhirnya, suara magisterial datang dari depan rumah suku orc surga. Itu adalah panglima tertinggi suku orc surga di puncak panggung kendaraan besar yang memberikan perintah ini. Membunyikan. Suku orc surga meniup trompet untuk mundur. Pasukan mereka telah tiba dengan semangat tinggi tetapi mundur pontang-panting. Setelah beberapa saat, sorakan yang memekakkan telinga pecah dari semua pembudidaya umat manusia. Kita berhasil. Aku tidak menyangka kita bisa menahan mereka. Terima kasih kepada Li Bai. Tepat, Li Bai adalah pahlawan sejati, yang jauh lebih baik daripada putra ilahi yang sombong dan kejam dari divisi putra ilahi itu. Terima kasih, fraksi surga yang meledak. Kunjungi free Omega app omicronvel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Semua memuji fraksi surga yang meledak. Penggarap umat manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan penuh semangat saat mereka melambaikan senjata mereka untuk bersorak untuk Suke. Suke melambaikan tangannya dengan senyum tipis. Kamu menyanjungku, teman-teman. Melawan pertempuran selalu merupakan tugas termudah bagi anggota fraksi surga yang meledak. Semua anggota fraksi surga yang meledak adalah talenta yang luar biasa. Biasanya, kami menghibur diri dengan menembak musuh yang berada 400 mil jauhnya atau mencabik-cabik prajurit orc dengan tangan kami. Terkesiap. Semua pembudidaya umat manusia terkejut dengan kata-katanya. Apakah setiap anggota fraksi surga yang meledak sekuat Li Bai? Membunuh seseorang dari jarak 400 mil? Merobek tentara orc berkeping-keping dengan tanganmu? Dan semua ini hanyalah hiburan biasa? Omong kosong, apa latar belakang dari fraksi surga yang meledak ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Banyak orang tercengang. Jika Suke mengucapkan kata-kata itu sebelum pertempuran hari ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, setelah menyaksikan penampilannya yang luar biasa hari ini, semua pembudidaya umat manusia memilih untuk mempercayainya tanpa ragu-ragu. Teman-teman, ini pertama kalinya aku menguatkan diri di dunia ini. Saya telah belajar banyak hari ini. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi sekarang. Mulai sekarang, saya akan menyerahkan tanggung jawab berat untuk mempertahankan wilayah ini kepada Anda. Pada saat ini, Suke membungkuk kepada para penonton dan hendak pergi. Tunggu, tiba-tiba, seorang kultivator menghentikan Suke dan berkata dengan malu, Saudara Li Bai, bisakah Anda memberitahu saya apakah fraksi surga yang meledak membutuhkan pemula? Maaf, standar penerimaan kami didasarkan pada penampilan. Kamu hanya bisa bergabung dengan kami jika kamu cukup tampan. Suke berbalik dan menjawab sambil tersenyum. Setelah itu, dia melompat ke langit dengan menginjak kilat dan menghilang di cakrawala di depan semua pembudidaya yang tertegun itu. Beberapa saat kemudian, para penonton sadar dan berseru dengan malu. Hanya pria tampan yang bisa bergabung dengan fraksi surga yang meledak? Apakah ini berarti dia menolak kita karena kita jelek? Brengsek, standar bodoh macam apa ini? Sekte normal hanya memilih pembudidaya yang mampu dengan kualifikasi yang baik. Mengapa fraksi surga yang meledak hanya menerima anggota baru berdasarkan penampilan mereka? Ini sangat menyebalkan. Sayang, saya kira inilah mengapa fraksi surga yang meledak begitu tak terduga, sama sekali berbeda dari sekte biasa-biasa saja itu. Pada saat yang sama, di perkemahan garis depan, yang jaraknya beberapa ribu mil dari medan perang, banyak pembudidaya berkumpul di depan peta peringkat tentara dan jenderal. Mereka semua terkejut saat mereka menatap juara grafik peringkat untuk para jenderal. Sebuah nama ditampilkan di posisi itu, Li Bai dari fraksi surga yang meledak. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Apa yang terjadi di medan perang? Bagaimana orang ini bisa melompat ke puncak tangga lagu? 30 putra ilahi dari divisi putra ilahi tidak dapat mengimbangi dia. Brengsek, bahkan lebih dari itu. Lihat kreditnya, mereka bahkan lebih dari jumlah 30 putra ilahi. Orang tidak bisa berhenti membicarakan masalah ini. Banyak dari mereka pergi ke medan perang untuk memeriksa situasi secara langsung karena penasaran. Namun, Jenderal Qin Wei, yang berada di puncak panggung kendaraan besar, sedang berdiri dengan serius di perkemahan.
Bagaikan teropong, pandangannya juga tertuju pada nama di posisi juara bagan peringkat jenderal. Libai dari surga yang meledak, pemuda ini memiliki potensi yang sangat besar. Dia tersenyum dingin dengan lampu dingin berkedip di matanya. Swoosh! Suke mengendarai sambaran petir saat dia melesat menembus awan. Dia kemudian dengan cepat mendarat di kaki gunung tandus di dekat medan perang. Alih-alih segera kembali ke Jiang Hongyan, dia memutuskan untuk istirahat sementara dan mengatur harta rampasan perangnya. Dua perang yang dia lalui hari ini sama-sama sangat menguntungkan. Dia telah memperoleh total 1 juta poin acting tough yang mengejutkan. Ada juga lompatan besar dalam tahap kultivasinya. Dia telah melangkah sepenuhnya ke tahap sintesis bentuk, dan kualitas konotasi Tao tubuhnya telah berevolusi. Jika dia mengeksekusi King of Tough Acting Fist di masa depan, kekuatan tinju akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menghancurkan kultivator Crossing Calamity Stage dengan mudah dan bahkan mengancam pembangkit tenaga listrik Great Vehicle Stage. Tentu saja, hal yang paling penting adalah karena ini adalah pertama kalinya dia membunuh pembangkit tenaga listrik asli di Crossing Calamity Stage, dia menerima Big Mystery Bug sebagai hadiah. Selain itu, dia juga mendapatkan tas hadiah besar kesengsaraan surgawi karena berhasil selamat dari kesengsaraan. Suke terpompa untuk mengetahui dengan tepat apa isi tas-tas itu. Kali ini, dia tidak menerima tas hadiah pertumbuhan besar yang selalu dia dapatkan setelah mendaki tahap kultivasi. Sistem menjelaskan bahwa mereka tidak akan lagi memberikan tas hadiah pertumbuhan besar setelah dia menyelesaikan tahap pelatihan Void. Itu hanya tas hadiah pertumbuhan besar. Jika mereka tidak menyediakannya, biarlah. Lagi pula aku tidak membutuhkannya, kata Suke dengan jijik. Dia menyingkirkannya dari pikirannya. Lagi pula, barang-barang di tas hadiah pertumbuhan besar seringkali tidak banyak digunakan secara praktis, jauh dari apa yang dia dapatkan di tas hadiah lainnya. Dia paling bersemangat untuk tas hadiah besar kesengsaraan surgawi dan tas misteri besar. Jika dia bisa mendapatkan beberapa penguat sinyal dari dua tas hadiah ini, dia mungkin tidak membutuhkan Budfest untuk menghubungi bumi mulai sekarang. Dia bisa menghubungi bumi sendiri kapan saja, di mana saja. Namun, prasyarat untuk itu adalah Lao Chai akan mengisi ulang pulsa panggilannya ke nomor teleponnya yang sudah memiliki saldo negatif. Terakhir kali dia menggunakan ponselnya untuk berkomunikasi dengan bumi, dia telah mengirimkan seluruh film. Dia tidak berani memikirkan biaya data yang dikeluarkan karena dia telah menggunakan layanan roaming dengan biaya yang sangat tinggi. Biayanya ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Namun, dengan mengatakan itu, Suke menganggap bahwa film itu pasti sukses besar di bumi, dilihat dari 300.000 poin akting tangguh yang dibawa film itu kepadanya. Penjualan tiketnya pasti meroket? Oleh karena itu, Lao Chai mampu mengisi daya ponselnya dengan kredit senilai 1 juta dolar. Itu hanya tergantung pada apakah dia cukup tegas untuk melakukannya atau tidak. Lagi pula, ini adalah kredit telepon senilai 1 juta dolar. Tidak ada manusia biasa yang akan melakukan itu. Jika ya, rumor bahwa Anda bisa mendapatkan anak gratis bersama dengan mengisi ulang ponsel bisa jadi benar. Mari kita kesampingkan dulu sampai kita membuka tas kado. Jika berhasil, saya akan pergi ke medan perang sekali lagi dan merekam film efek khusus kedua. Ini akan dengan mudah menjadi hit yang lebih besar daripada yang terakhir di box office. Film yang dia kirimkan kembali sebelumnya telah memberinya 300.000 poin akting tangguh sekaligus. Dia merokok rokok palsu mutan saat dia melakukannya, dan nilai poin bertindak tangguh berlipat ganda secara instan, memberinya total 600.000 poin bertindak tangguh. Jika dia bisa membuat film yang lebih keren dan megah dari film sebelumnya untuk ditayangkan di bioskop bumi, dia bisa mengumpulkan jutaan poin bertindak tangguh dalam hitungan menit. Pada saat itu, memutakhirkan sistem ke versi 10.0 akan menjadi hal yang mudah, dan hari dia akhirnya bisa kembali ke bumi akan semakin dekat. Ayo, berjudilah, dan sepeda menjadi sepeda motor. Mainkan game, leluhur Anda akan bangga dan terhormat. Aktifkan aura keberuntunganku, sistem. Suke memanggil sistem dengan bersemangat dan menyalakan aura keberuntungannya. Pada saat yang sama, dia memasuki antarmuka item dan mengarahkan pandangannya pada tas hadiah besar kesengsaraan surgawi. Dia membuka tas hadiah besar kesengsaraan surgawi dengan swoosh. Tas kado berubah menjadi dua berkas cahaya, yang melesat ke ruang ransel item. Topi pengampunan, barang sekali pakai.
Menempatkan ini pada target yang dipilih akan membuatnya memaafkan Anda atas apapun yang telah Anda lakukan. Voucher pembelian, dengan voucher ini, Anda dapat membeli item di sistem store secara gratis. Ini, apa-apaan ini? Suke menatap dengan mata terbelalak pada dua item dalam paket sistem dan tertegun sejenak. Voucher pembelian lumayan, setidaknya dia bisa menggunakannya untuk membeli beberapa barang termahal di sistem store. Tapi apa artinya memberinya topi pengampunan? Untuk seseorang yang dimaksudkan untuk melakukan hal-hal hebat seperti orang suci yang bertindak tangguh, mengapa dia membutuhkan seseorang untuk memaafkannya karena melakukan perbuatan salah? Tunggu dulu, kok topinya hijau? Persetan denganmu, sistem, kamu memaksaku untuk menjadikan seseorang cuckold? Tidak mungkin, izinkan saya memberitahu Anda, itu sama sekali tidak mungkin. Aku, Suke, berdiri tegak di hadapan langit dan bumi. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anda bisa menyerah pada itu. Suke memarahi sistem, dan tangannya gemetar karena gelisah. Topi pengampunan, barang yang luar biasa. Tidak, tunggu. Saya ingin penguat sinyal, mengapa Anda memberi saya sampah ini? Kesadaran tiba-tiba muncul pada Suke, yang langsung kecewa. Dia melihat kertas misteri besar di ruang item. Aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang? Suke berpikir sendiri. Dengan aura keberuntungan yang masih terpasang, dia membuka tas hadiah yang penuh dengan harapan. Swoosh! Big Mystery Bag langsung larut menjadi 3 berkas cahaya dan ditembakkan ke ruang item. Lambang ultra tak terkalahkan, jimat konsumsi sekali pakai, menahan semua serangan dari siapapun di bawah tahap penggarap abadi, berlangsung selama 5 detik. Emblem pelarian kelas tinggi, mampu membebaskan diri dari batasan level tertentu, dan melakukan teleportasi instan. Teleportasi pengguna ke lokasi manapun dalam radius 10.000 mil. Skill Essence, setelah digunakan, pengguna akan menerima 50.000 poin dari Skill Essence. Suke berteriak kesakitan begitu dia melihat ketiga benda itu. Sial, tidak ada penguat sinyal lagi. Kak, aku butuh penguat sinyal? Mengapa Anda memberi saya semua ini? Suke meringis sedih, sedepresi mungkin. Namun, barang-barang dari 2 tas hadiah itu sebenarnya berada di atas segalanya yang dia terima di masa lalu. Barang-barang ini jauh melampaui, baik dalam kepraktisan maupun nilai, apa yang dia dapatkan sebelumnya. Misalnya, lambang ultra tak terkalahkan memberi pengguna tak terkalahkan selama 5 detik melawan pembangkit tenaga listrik manapun di bawah penggarap abadi. Pria sejati berlangsung 5 detik, penggemar semacam ini tidak bisa diremehkan. Adapun emblem pelarian kelas tinggi, itu juga merupakan item penting dan praktis untuk Suke, yang suka berlari setelah bertindak tangguh. Bahkan 50.000 poin terakhir dari Skill Essence adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan saat ini. Semua item ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan bertahannya dan meningkatkan kekuatannya, tetapi penguat sinyal yang paling dia inginkan tidak disertakan. Itulah alasan mengapa dia begitu jengkel. Sepertinya aku harus kehilangan kontak dengan bumi sekali lagi. Suke menggelengkan kepalanya dan keluar dari antarmuka sistem. Dia bersiap untuk pergi dan bertemu dengan Jiang Hongyan. Swoosh! Tiba-tiba, dia mendengar suara sesuatu memotong udara. Suke berbalik menghadap ke arah keributan yang dia dengar. Dia mendongak dan melihat bayangan hitam berkedip di kejauhan, dan saat berikutnya, bayangan itu muncul di hadapannya. Yo, ini Jenderal Qin? Suke dengan cepat pulih dari kebingungannya dan tersenyum. Pendatangnya adalah Qin Wei, jenderal di panggung kendaraan hebat. Tadi malam, Suke telah membunuh puluhan jenius dari divisi Putra Ilahi tepat di depan matanya. Sekarang sang jenderal telah mencarinya secara pribadi. Suke, tentu saja, tidak jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak hanya Suke tidak bingung sama sekali, dia menarik sudut mulutnya menjadi senyuman, dan, di dalam hatinya, dia hampir merasa bersemangat.